Oke. Baik, Bapak Ibu peserta webinar yang saya banggakan, ini adalah sesi siang setelah Isoma. Akan kita lanjutkan kegiatan kita, diawali dengan Pak Uga demo dulu. Monggo Pak Uga. Ya, kita juga belum persiapan, tapi kita sambil ngobrol, sambil demo nanti. Ada beberapa materi lagi yang akan kita berikan. Ya, walaupun banyak, tetapi waktunya kan tidak mungkin sekaligus. Kedua kan kondisi fisik Bapak Ibu juga tidak mungkin lah untuk bertahan sampai kecuali 3 hari lah. Ini 2 hari mungkin sampai jam 4 ya, atau jam setengah 4. Mudah-mudahan masih semangat ya, masih semangat tidak? Nah, semangat. Saya hanya capek. Enggak lah, kita tetap semangat untuk belajar ya. Kalau belajarnya hanya sepintas-sepintas, semangatnya kurang, hasilnya juga akan kurang. Kita ini belajar mulai dari memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di Indonesia terutama. Hal seperti ini saat ini pun dilakukan di Jepang ya, di Inggris itu dilakukan, walaupun daring. Kalau mereka tuh dari dulu zaman sebelum pandemi itu sudah begini. Jadi siswa duduk di depan rendah, belakang tinggi, itu di depannya tuh harus seperti ini. Dan dosen atau gurunya juga menyiapkan meja dengan alat dan bahan seperti ini. Itu sama. Sampai sekarang masih jadi dicek nanti. Nah, kemudian yang akan saya lanjutkan adalah beberapa tentang masih perubahan warna. Dan ada lagi sebetulnya. Soalnya saya memilah-milah karena apa? Di sini ada yang baru gitu kan. Ada yang lama, ada yang beberapa kali. Yang sudah berkali-kali walaupun tetap lupa di sini dan panik juga. Udah beberapa kali udah lihat kelas mah bingung apa ini, bagaimana tetap. Udah beberapa kali nggak pernah dicoba apalagi gitu. Pak Wawan sebetulnya sudah hafal dulu Pak Wawan ya. Cuman sudah lama ngampleng nggak pernah dicoba lagi jadi lupa. Gitu. Kalau Pak Irwan juga demikian. Tidak jauh beda. Penguasaan praktikum dengan penguasaan konsep itu harus berbarengan. Ada yang praktikumnya bisa Pak, tapi ketika ditanya bingung menjelaskannya. Nah, di sini harus mulai disinkronkan. Bahwa kemarin juga teori tanpa praktek itu kabur dan praktek tanpa teori juga ngawur. Jadi bisa acak-acakan gitu. Tidak jelas ini apa, karena kita tidak menguasai teorinya. Demikian juga teori tanpa praktek itu banyak yang tidak nyekrup ya, tidak pas. Nah, di dalam yang saya share ke Ibu Dewi sudah diberikan tadi. Ya, tadi pagi sudah saya share ke WA. Apa ini perlu di-share di sini, Pak Uga? Nah, ada satu saja yang seperti tadi. Ini KMNO4 jadi K2, MNO4 ditambah ada MnO2 ya ditambah. Nah ini kan penguraian saja, bukan reaksi larutan ya. Ini sudah dilakukan tadi oleh Ibu Devi. Tetapi jawaban di buku-buku itu sampai 1-2 halaman jelaskan bagaimana penyetaraan. Padahal prosesnya hanya 1 menit saja dibakar, kayak memang pagi dibakar. Akhirnya penyetaraan yang demikian panjang dan siswanya juga bingung. Saya juga bingung dulu bacanya bagaimana. Dalam suasana asam, dalam suasana basah. Padahal ini hanya serbuk dibakar, gitu kan? Dibakar dan tidak ada cairan, tidak ada larutan. Nah ini contoh bahwa teori tanpa praktek akan kabur. Kita tidak jelas ini menjadi apa sih, emang dua apa. Demikian juga praktikum tanpa teori akan ngawur. Maka ini kita sinkronkan, saya pelajari. Kita semua sudah tahu ini ada soalnya loh ya, ada soalnya. Silakan cari kalau googling tentang penguraian ini. Kemudian nanti akan mendapatkan jawaban bagaimana penyetaraan. Nah, kalau kita hanya ini saja tanpa praktek, tidak terbayang sama sekali kabur. Tapi ternyata prakteknya hanya dijepit saja begini kan, jepit, dipanaskan 1 menit selesai, terurai. Tidak ada suasana asam,
tidak ada suasana basah gitu. Ini kenapa seperti ini? Jadi tidak efektif kan belajar? Kali liur mana cek bahasa Sunda, memusingkan mesin. Terus saja begini. Kita akan ketinggalan dengan negara luar karena kita berkutat di sini. Kimia bukan berkutat di kimia, Pak. Maaf saja, kebanyakan kita masih berkutat di menghafal teori, menghitung gitu. Sementara kimianya belum jelas ya, belum kita perdalam. Dan ini berlangsung bukan 1-2 tahun ya. Dari saya sekolah SMA sampai sekarang juga gitu. Alhamdulillah udah 3 tahun ke belakang sudah mulai ada perubahan. Saya tidak tahu apakah bisa berubah banyak atau tidak, itu urusan Allah ya gitu. Saya hanya berusaha begini. Mudah-mudahan nanti ada Bu Epi, ada Pak Irwan, Pak Wawan yang di masa depan. Saya kan pensiun gitu. Saya pensiun di dunia dan akhirat bisa saja masuk. Nanti yang melanjutkan siapa gitu kan? Tidak ada. Kecuali Bapak Ibu belajar sekarang. Nah, ini satu contoh. Nah, kita akan melihat lagi seperti biasa, yaitu kalau di biologi ada uji amilum, ada reaksi proses percobaan sak. Kenal nggak percobaan sak? Jadi kita guru kimia akhirnya tidak tahu alat peraga, alat uji alat ukur. Kita tidak tahu karena seolah-olah alat ukur itu di fisika. Ya, seolah-olah alat ukur di fisika. Sedangkan di kimia belajar sel kota gitu. Elektrolisis. Nah, di dalam contoh soal seperti sel kota atau elektrolisis. Selama 5 jam dialirkan arus listrik sebanyak 100 ampere. Berapa gram yang terendapkan di katoda? Itu soal. Dihitung dengan rumus W sama dengan EIT per 96 dan seterusnya. Dihitung, jawabannya ada. Coba. Kita tidak menyadari apa yang tidak disadari. Yang kita tidak sadari apa? Guru kimia khususnya. Dihitung bisa, tuh tinggal dimasukkan W-nya, dapat E-nya dapat, IT-nya dapat, harusnya 100 ampere per 96.500 kan? Dihitung bisa. Apa yang tidak kita sadari? Bahwa ketika arus lebih dari 5 ampere, tegangan mencapai 12 volt, reaksi berhenti. Nah, tanya per sekund. Kita tidak tahu reaksi itu berhenti, hitung aja. Jadi kalau elektrolisis disambungkan dengan alat sumber listrik, kita atur 5 ampere, tegangan 12 volt, selesai itu berhenti. Putus saja fuse. Jadi arus tidak ada. Kita turunkan ke 9 volt. Ini tetap 5 ampere jalan. Nah, itu satu contoh sinkron antara arus dan tegangan. Di kimia tidak dibahas. Karena kita tidak mau membahas itu. Akhirnya 100 dihitung, 1000 dihitung. Padahal 5 ampere saja sudah putus. Jadi itu yang tidak kita sadar. Jong-jong saja Pak, soal dapat 100. Tuh. Ini juara di Indonesia. Yang 12 volt sama 5 ampere udah 12 volt, 5 ampere. Nah, kebetulan saya kan nanti pada inter berikutnya akan kita coba lagi. Nah, itu satu contoh. Kalau kita hanya mengandalkan teori saja, tapi tidak praktek, akhirnya ya tadi kabur itu nggak jelas. Nah, saya sudah membuktikan dengan Pak Sehu dulu berkali-kali ketika saya tetap dengan 12 volt, kenapa tidak jalan? Putus saja Pak. Gelembung nggak ada, semua hilang. Kita turunkan arusnya menjadi 4 ampere baru bisa. Itu maksimal tegangan dan kuat arus. Tapi kalau dihitung bisa. Demikian juga dengan reaksi-reaksi lain dihitung bisa. Seperti CO2 diuraikan, NaHCO3 diuraikan menjadi CO2 dan Na2CO3, NaOH, atau apa yang saya pernah tunjukkan. Semuanya bisa dihitung, tapi yang benarnya hanya satu. Berdasarkan percobaan. Ya, kita akan siapkan bagaimana uji amilum. Mungkin yang sudah tinggal mengulang. Amilum, kanji. Ya. Nah,
Kalau di biologi dengan menggunakan iodium, kanji ketemu iodium akan berwarna biru. Artinya benar ada amilum. Pernah suatu saat ada cerita beras yang benar itu diuji. Kalau menghasilkan warna biru itu berarti memakai ramai kan? Padahal memang beras itu amilum. Ketemu dengan iodin pasti biru. Tapi guru kimia masih saja nanya ke saya, Pak, benar nggak biru? Jadi itu contoh uji amilum. Ya. Amilum plus I2. Ini akan menghasilkan biru tadi. Uji amilum. I2 dengan amilum ini suatu reaksi yang terjadi untuk pengujian. Kemudian saya juga pernah mereaksikan antara I2 dengan vitamin C ya. Hasilnya bagaimana? Berbagai produk yang ditawarkan iklan-iklan itu diberi betadin. Kemudian diuji dengan alat mereka. Tiba-tiba jadi bening. Itu semuanya begitu mengatakan ini penyembuh. Dengan memakai cincin ini, kalung ini jadi sembuh. Cincinnya, kalungnya dicelupkan jadi bening. Itu semuanya begitu. Menunjukkan yang coklat itu racun. Padahal semuanya reaksi antara iodin dengan vitamin C. Vitamin C dilarutkan, kalungnya dicelupkan dulu, dikeringkan, jadi di kalung ada vitamin C. Kalau dicelupkan ke betadin akan hilang. Ini dengan ini satu reaksi yang terjadi cukup cepat. Tetapi ini dengan ini reaksi sangat cepat. Ada cukup cepat, ada sangat cepat, ada lambat. Antara amilum dan I2 terjadi cukup cepat. Tetapi ini lebih cepat dan lebih kuat. Maka reaksi ini bisa kalah. Kalau di sini ada 1, 2, ada amilum, ada I2, ada vitamin C. Nah, yang terjadi mana dulu gitu kan? Maka yang terjadi reaksi kedua ini sangat kuat. Tetapi ini akan terjadi. Ini nunggu nonton. Nah, sampai habis bereaksi nonton dia nggak bisa apa-apa. Yang sedang bertarung ya bereaksi adalah I2 dan vitamin C. Ada. Nah, nanti setelah ini bereaksi ada sisa I2 baru ditangkap oleh amilum karena C sudah habis, vitamin C sudah habis. Ini bercerita sepertinya apa ya, padahal tidak jelas, tidak kelihatan. Menceritakan apa gitu kan, tidak kelihatan. Nah, itu maksudnya. I2 dengan vitamin C, ini diwakili oleh betadin. Dan ini ada vitamin C, ini bereaksi cepat. Dan ini amilum bisa diwakili oleh tepung, oleh beras, tadi oleh apapun, tepung terigu ya, tepung jagung, ini bisa. Nah, ini sudah biasa, kalau di biologi kita juga sudah biasa. Dan saya sering mencontohkan bagaimana nanti dihubungkan dengan laju reaksi. Ya, nanti ada hubungan laju reaksi. Saya akan coba ada sedikit alat ini. Nanti kalau siswa ini belajar, dia bisa mencoba sendiri. Ini sebenarnya alat kimia. Ini alat kimia. Dan ini bahan-bahan yang ada di fisika. Seperti ini apa? Potensio, kemudian di sini ada yang disebut dengan, Bu Intan tahu LDR, bisa menjelaskan? LDR ya. Ya, LDR itu adalah salah satu sensor ya. Sensor yang bisa berhubungan dengan cahaya. Ini sensor nih. Jadi kalau tiba-tiba gelap, cahaya nggak ada, ini berbunyi, berteriak. Tapi kalau terang, dia diam. Nah, ini sensor. Nah, namanya LDR. Tidak ada yang lain, sensor LDR, potensio, kemudian hambatan, resistor, itu saja. Nah, untuk membunyikan di sini namanya buzzer ya, buzzer. Orang elektronik kan tahu ini buzzer. Dan ini batu baterai saja. Bagaimana cara kerjanya ini? Ini kan ada center. Ini ada on, saya buat on saja. Ini center begini. Center ini kena kepada LDR. Ya, LDR ini adalah yang ya, sensor ini, center menembus ke LDR.
Kalau saya on kan, nah ini kan berarti kurang kuat. Ya. Ya. Ini LDR disorot sama center. Kalau ditutupi tangan bunyi. Ini bunyi sekarang. Ini tidak bunyi. Kenapa tidak bunyi? Karena ini mendapat cahaya. Berarti kalau mendapat cahaya diam-diam saja. Ya, kalau tidak mendapat cahaya bunyi. Sensor berbunyi berupa lampu dan sebagainya. Itu. Jadi fungsi dasarnya fisikanya begini. Karena saya dulu dipaksa belajar oleh Pak Sehu, jadi tahu. Pak Sehu mengajarkan saya memaksa untuk belajar fisika. Paksa itu nggak seneng juga. Kimia juga udah nggak ingat, ini fisika paksa belajar. Tiap hari itu. Harus bisa ini, harus bisa ini. Akhirnya saya tahu ini tertutup. Nah ini. Ya. Jadi ini namanya sensor. Sensor ini macam-macam, ada yang gara-gara gerakan, ada yang tiupan kan gitu kalau di fisika. Ada yang gara-gara kita ini langsung bunyi gitu kan, itu sensor. Nah, kalau untuk cahaya ini adalah LDR. Nah, terus maksudnya apa? Nah, kalau kita berbasis STEM ini maksudnya. Kita merancang suatu alat. Suatu reaksi kimia dari terang ke gelap ada, yaitu seperti jodium. Tiba-tiba dia bereaksi, warnanya berubah jadi gelap. Nah, seperti tadi iodin dengan amilum. Maka harus terdeteksi. Ketika dia bereaksi menjadi hitam, cahaya tertutup, ini bunyi. Nah, kalau kita yang normal nggak masalah, tapi saya diajari pasti harus peduli dengan orang-orang yang tidak normal. Bagaimana orang tunanetra bisa melihat warna hitam, tapi dia bisa tahu, bisa mendengar, oh iya terjadi saudara. Jadi itu contoh. Nah, bagaimana membuatnya? Tidak ada ini tidak apa-apa, tidak diwajibkan. Ini hanya contoh saja bagaimana kita belajar atau melihat integrasi STEM. Jadi STEM itu bukan science, teknologi, engineering, bukan singkatan. Wujudnya apa sih yang dirancangnya gitu? Bisa nggak menjawab itu suatu masalah? Kalau tidak ada rancangan alat, saya kira STEM-STEMan gitu ya, hanya mempelajari filosofisnya dipelajari, tapi aplikasinya enggak. Nah, ini STEM terintegrasi fisika. Lalu bahan yang digunakan adalah uji SAK tadi. SAK itu adalah pelajaran biologi. Di kimia juga ada uji amilum ini. Nah, reaksi yang terjadi adalah reaksi kimia. Jadi sudah 3 ini. Lalu nanti dihitung bahannya, berapa banyak itu matematikanya. Jadi STEM ini ada sains, teknologi, engineering, dan matematik dihitung, dirancang alatnya, jadi. Nah, itu maksudnya. Alhamdulillah, saya tidak terlalu tahu masalah filosofi STEM, karena saya buat Kinter ini sudah 4 tahun, 5 tahun lalu. Tapi ternyata STEM sekarang ini, ujung-ujungnya seperti ini. Jadi ya sudah nyambung saja gitu ya. Urusan filosofisnya kan lebih banyak yang tahu. Nah, jadi ini, selama ada sinar, dia tidak berbunyi. Ini salah satu saja ya. Salah 2-nya masih ada. Salah 3 masih ada di yang lain. Ya, salah satu kita akan mencoba bagaimana suatu reaksi. Kemudian saya hubungkan dengan ya. Kalau ini menjadi biru secara cepat. Nah, sekarang kimia memodifikasi. Oke. Ya. Betul, mohon. Siap. Ya, aman. Ya. Terima kasih. Nah, sekarang di kimia harus dilihat ada inovasi ya. Bagaimana menjadi birunya kita tahan seperti biasa. Itu menggunakan prinsip laju reaksi. Jadi misalkan birunya itu adalah 10-20 detik atau 30 detik baru biru. Ini berarti ada modifikasi. Kalau dicampurkan langsung biru itu tidak aneh.
Ya, seperti biasa bagi yang sudah tahu ya tidak apa-apa. Kita coba dengan misalkan beras atau apa ya? Itu beras. Ini klasiknya atau sederhananya. Sebelum kita ke alat dan sebagainya. Ini suatu beras. Artinya dia mengandung amilum. Kemudian ada betadin. Ya. Ini beras yang disapuin. Ini kita akan mencoba reaksi nomor 1. Kalau sak itu di biologi itu menguji permukaan daun, mana yang mengandung klorofil, mana yang tidak mengandung klorofil. Jadi ketika dia dilarutkan di dalam air, nanti ditutup sebagian daun itu ditutup, itu yang tidak mengandung klorofil ada, nanti diuji dengan iodin. Nah yang berwarna biru itu berarti tidak mengandung klorofil. Itu standar dan ada di biologi. Nah di kimia dikembangkan, kan cuma begini aja. Sebetulnya ini adalah amilum, dan amilumnya adalah kita beri. Ya, kemudian kita aduk supaya ada perubahan warna. Nah, berarti ini beras yang kita makan akan berubah menjadi beras ketan kan begitu. Jadi ketan hitam. Ini ketan. Ketan betul lah. Iya ketan. Karena warnanya mirip ketan, biru ke ungu. Ini adalah terjadi reaksi nomor 1 di permukaan saja, permukaan beras. Ada kulit di permukaan ketemu dengan betadin sehingga berubah menjadi ketan. Itu berarti reaksi nomor 1 terjadi. Ini juga reaksi kimia. Bawa saja berasnya sakuin betadin lalu di kelas bisa demo. Bisa melihat ini perubahan kimia, warnanya berubah maka terjadi reaksi kimia. Ini proses yang pertama. Nah kemudian kalau ini ada ditambahkan vitamin C seperti biasa ya. Seberapa banyak sedikit dulu lah. Ya, Dok. Apakah dia bisa berubah? Nah, mungkin perlu dicairkan sedikit, gitu, sedikit saja, supaya dia bisa bereaksi dengan cepat. Ini vitamin C yang mana? Ya, yang mana saja. Yang namanya disebut vitamin C, mau vitasimin, mau ini apa hemapiton, ada C1000, atau yang cairan itu semua vitamin C, atau vitamin C IP yang kecil-kecil, ya, IPI ada ya, yang murah itu juga vitamin C, 50 mg. Ini akan bergerak ke warna putih juga, cuman kalau kita mau lebih cepat diberi air setetes saja, setetes, ya. Ini akan mempercepat ke warna menjadi putih atau beras. Ini dengan vitamin C. Sedikit saja tadi. Ini sudah kembali menjadi beras, dari ketan menjadi beras lagi. Nah, boleh dimakan? Boleh dimasak? Ini sudah balik lagi menjadi beras ya. Nah ini, kenapa hitamnya hilang? Artinya reaksi vitamin C dengan I2 ini mengalahkan reaksi I2. Jadi lebih cepat dan lebih kuat. Jadi amilumnya bereaksi dengan vitamin C. Nah, maaf, I2-nya bereaksi dengan vitamin C. Tapi amilumnya diam saja. Sekarang dia keluar. Dia nonton. Yang bereaksi adalah vitamin C dengan I2. Nah, kalau vitamin C-nya banyak, ya dia nonton terus. Amilumnya nonton terus. Kenapa? Vitamin C menghalangi reaksi dia I2. Amilum dengan I2 terhalangi oleh adanya vitamin C. Tapi kalau vitamin C-nya sedikit, dia kebagian nanti sedikit. Kalau I2-nya banyak, ya kalau I2-nya sedikit ya tetap dia nggak kebagian, di warnanya putih. Nah jadi ini 3 ini. Makanya vitamin C disebut sebagai antioksidan, bukan hanya terhadap KMNO4, tetapi terhadap amilum. Nah, amilum itu kan sebenarnya yang biru itu apa? Imin atau I2? I2 ya? I2 atau imin? I2. Ayo. Ya. Dia berubah menjadi
Nah, kalau iodium itu akan mengalami kenaikan. Bilox. Berarti kenaikan itu dari I2 ke imin atau imin I2? I2 ke, kalau I2 ke ini bukan kenaikan bilox. Tapi iya berarti Itu iya. Berarti O gitu. Berarti ini I2 tidak berubah berarti. Berarti imin. Berarti reduksi. Imin berarti negatif 1. Ya. Nanti biru ini I2 naik atau turun? Bisa juga. Oh iya. Naik ya. Jadi ada imin dan I2. Nah, di sini imin ini bisa KI atau diwakili oleh betadin. Oh iya, jadi ininya betadin. Ya. Ini imin itu bisa KI, bisa betadin. Ada iman, ada imin. Nah, jadi tadi kita bisa lihat bagaimana beras ini diberi I2 ke imin, ke ini langsung hitam. Nah, kita akan coba hitamnya nggak langsung ya, seperti biasa. Memang sudah tahu, tetapi membuatnya bisa nggak? Yang mana? Saya mau nanya Mas saya. Dimasak Oh. kan? Apa? Bisa dimakan. Ya, kita lihat dulu bahannya kemana nih. Ya, kita akan mencoba membuat reaksi antara amilum dengan imin, tapi tidak cepat. Di tabung reaksinya ada yang bersih tidak? Tidak ada ya. Jadi ya. Ya di sini tadi ada. Mana ya? Ya. Fotonya kecil banget nggak kelihatan. Enggak, boleh pindahin ke arahnya yang sama saya. Oh, ibu yang kecil. Nah, ini kuah. Iya. Kita akan mencoba menghambat terjadinya hitam atau biru. Nah, ini masih dengan kualitatif yang dicoba-coba. Apakah bisa terhambat tidak oleh vitamin C? Jadi ini jangan dulu biru, tetapi biar dulu. Nah, birunya nanti. Nah, dengan catatan berarti ini reaksi ini harus dihambat dulu oleh vitamin C. Nah, tapi ini harus berlebihan. Sebab sisanya akan bereaksi dengan amilum. Nah, kalau ini tidak berlebihan, amilum tidak akan bereaksi dan warna birunya tidak ada. Jadi kita akan buat reaksi, menunggu dulu, biarkan ini bereaksi. Artinya vitamin C dulu yang menghambat. Kalau vitamin C-nya habis, baru bereaksi dengan. Nah, ini jadi satu permainan masuk ke laju reaksi. Maksud saya tuh harus bisa merancang ini. Kalau hanya ini di tetesan alu biru, itu semua sudah tahu dan semua sudah bisa. Nanti siswa harus merancang bisa tidak. Tujuannya untuk menghambat, birunya dihambat. Tidak langsung biru, bisa tidak. Nah, kalau tiba-tiba kita tunggu dan disimpan di sini, setelah 10 detik baru berbunyi. Berarti birunya baru terbentuk setelah 10 detik, ininya berbunyi. Nah, itu kita akan mencoba merancang stem. Nah, jadi kita baru reaksi ini standar, nah kita sudah berarti ada juga. Karena sekarang ini sedang ramai stem, tapi aplikasinya pada bingung. Gimana stem? Merancang apa gitu? Ya kita akan tapi ini baru dikira-kira ya, tidak tahu berapa lama dan mungkin juga lama sehari. Kalau vitamin C-nya banyak terus menerus nggak habis bisa lama kan. Nah, kita tidak tahu, mudah-mudahan bisa cepat. Jadi ini kan lampunya dinyalakan, ininya on. Sehingga kalau tiba-tiba berubah jadi hitam.
Nah, ini harapan kita begitu ya. Mudah-mudahan tiba-tiba bisa. Ada tabung reaksi? Yang kosong. Ada. Nah, ini fungsi potensiometri untuk mengatur ya. Ini kan masih bening, tidak berwarna. Yes. Tidak berwarna. Berapa detik itu ya? Ternyata masih bening, tidak bereaksi, mungkin karena langsung mendadak dibikin. Kita tunggu saja apakah dia bisa menghasilkan warna hitam atau biru. Nah, kalau berhasil, ini kan tidak bereaksi. Kenapa yang bereaksinya ini? Karena tidak kelihatan, tapi sedang bereaksi. Ya, ini konsep SEM yang memang belum ada. Ya, menghubungkan fisika, kimia, biologi, matematik. Saya cabut. Ya, mati kan? Ya. Seperti ini. Ini satu rancangan. Ya, belum ada. Mungkin Pak Dean juga akan mencari di mana, tidak ada. Karena ini saya yang merancang. Ini satu kit. Berarti Pak, berarti perubahan warna apapun bisa ya? Bisa, dari terang ke gelap. Nah, kalau dari gelap ke terang bagaimana? Ya asalnya bunyi. Nanti jadi berhenti bunyi gitu. Dibalik begitu. Nah, kan Tadi misalnya kayak perubahan warna dari hijau. Nah, masalahnya di sini adalah terang dan gelap. Jadi kalau ungu muda kan masih belum gelap. Atau kuning muda, kuning masih. Oh, jadi nanti bisa dari tua ke jadi muda ya? Ya, tua. Nah, kalau untuk intensitas warna, ada yang muda tua itu menggunakan alat lagi, yaitu namanya Arduino. Ya. Tapi masih bisa. Kalau gelap pengetahuannya kan dari gelap sedikit ke terang itu pakai sensor Arduino. 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 Nah, itu bisa kedetek dengan namanya Arduino. Ya. Itu lanjutan dari sini fisikanya dan sebagainya. Tapi ini kan bisa dilakukan siswa dengan sederhana dan murah dan ini bisa berhasil. Ya, itu tadi ada videonya. Ini buzzer, ya buzzer. Ada potensiometer, ya. Ada apa? Ada on off, saklar on off. Ada hambatan berapa buah itu? Hambatan resistor. Hambatannya satu ya, resistornya satu. Nah ukurannya, ya nanti itu Ripai yang tahu itu bagaimana. Ya. Ya, dia yang tahu berapa hambatannya. Kemudian dia juga yang merangkai ini. 130 ohm, ya. Hambatannya 130 ohm. Ya, bagaimana yang online Ibu Dewi ada yang mau ditanyakan? Ini sederhana tapi di luar judul biasa, tetapi ada Lampu apa itu? ini mah lampu biasa aja yang 5.000 senter. Cuma senter ini kan bisa begini, bisa ada dua. Ada laser. Kalau laser tidak berpengaruh. Nah, ini yang berpengaruh yang terang begitu. Jadi kalau belum bisa bikin ya nanti pesan dulu ke Ripai ya. Silakan Bapak Ibu kalau mau ada pertanyaan silakan yang terkait dengan ini. Ya. Sistem merakit alat ya. Bapak Ibu silakan. Ya. Ini satu lagi saya tunjukkan bagaimana yang nomor 2 ini bisa ditahan. Tadi kan sisanya ini ya. Nah, saya ulang agak besar, kalau tadi kan kecil. Jadi sekarang ini bukan tidak bereaksi, tetapi yang kedua berlangsung.
Satu, tidak bereaksi. Ini yang berlangsung kedua. Dua. Ya, dibesarkan. Ini jong-jong saja. Empat. Masih tidak bereaksi kelihatannya. Padahal nomor 2 yang bereaksi. 5. Apakah berhasil? Ini masih bereaksi yang kedua nih. Masih belum. Jadi amilum masih nonton. Oke. Hitungan ke-6. Amilum bisa berarti. Ya. Itu yang disebut inovasi, ya. Kalau hanya bereaksi langsung hitam itu biasa. Tapi bagaimana Pak Uga. waktu? Diulang Pak Uga. Ya. Diulang. Nah, itu yang harus dibelajar. Bagaimana amilum Bu Amalia? Kemarin ada yang diminta untuk menyiapkan, barangkali yang online untuk mencoba. Ya, ininya. Apa-apa. Ini pernah ditawar mau dibeli karena dia mau bikin tesis untuk S2. Saya nggak nyata. Ini nggak akan dijual. Ada dari sana untuk bikin tesis katanya. Nah, ini ibu-ibu minta diulang Pak yang amilum asal tadi. Minta diulang yang amilum. Ya kalau buka file gampang ya, tinggal klik ulangi. Klik. Ini kan reaksi Bu, harus dirancang. Harus diracik dulu, harus begini ya. Ya. Kalau masih ada Pak, bisa diulang. Kalau misalnya sudah habis ya sudah nggak apa-apa. Karena amilumnya itu perlu dipanaskan sebentar ya Bapak Ibu, jadi butuh waktu. Jadi amilum itu loh tepung gula. Kok tepung gula, tepung kanji. Tepung kanji itu dipanaskan sebentar gitu sampai sedikit mengembang. Terus berarti ditambahkan vitamin C dihalusin dulu. Vitamin C-nya dilembutkan sama betadine. Vitamin C-nya itu digunakan untuk memperlambat prosesnya terjadinya reaksi. Prinsipnya seperti itu. Ya, ini diajarkan oleh Pak Uga untuk diulang. Itu memang sederhana dan aman ya Bapak Ibu, karena yang digunakan hanya barang-barang yang kita makan kayak vitamin C ini bisa kita makan, kemudian betadine juga aman, amilum juga demikian. Jadi dimakan di Dewi. Ya. Masih ada kan Mam? Itunya amilumnya Mam? Ya, kita tunggu dulu Bapak Ibu karena memang ini bukan video ya, kita live. Jadi untuk mengulang reaksi itu juga perlu menyiapkan alat bahan seperti itu. Dewi? Ya.
Saya bertanya, Bu. Boleh, silahkan. Itu tadi berarti yang yang satu amilum, larutan amilum ya. Yang satu vitamin C dan betadin, begitu kah, Bu? Ini suaranya siapa ya? Bu Meka kah? Yang betul, Ibu. Oke. Coba ini suaranya kurang clear, Bu Meka. Kurang Coba kencang. bisa diulang pertanyaannya. Ya, itu tadi kan ada 2 larutan itu ya. Sudah selesai, Bu. Ya, Yang satu larutan amilum, yang satu vitamin C dan beta, begitu kan, Bu? suaranya kok putus-putus ya. Oh, suaranya putus-putus ya. Barangkali ada yang bisa menangkap suaranya Bu Meka. Ini kok tidak bisa mendengar dengan baik ya ini. Atau diketik aja. Yang ditanyakan, Live chat. Pertanyaannya Bu Meka itu sepertinya tadi yang saya tangkap di Bu Dewi, elemen saya- 1 apa, elemen 2 apa gitu ya. Bu Dewi, saya dengarnya begini. Di Erlenmeyer yang satu isinya amilum, di Erlenmeyer yang kedua apakah betadin dan vitamin C? Enggak ngomong dia macam-macam. Ngomong dulu. Ya Pak Irwan. Ya, ini adalah 2 larutan. Nah ini sudah siap. Ini vitamin C dengan ini vitamin C dan KI. Ini ya, salah satu ini vitamin C dengan KI. Yang kedua ganti dengan kaki atau vitamin C. nanti berapa persennya nanti saya kirim di grup. Berapa-berapanya? Sebab ini kan akan membedakan waktu, durasi. Kalau kelebihan Kanji akan atau bertanya, lama. ditambah hidrogen peroksida. Udah? Terus Udah? kaki-nya itu menggunakan betadin. Vitamin C-nya bisa menggunakan C. Nah, ini Pak Irawan mau melakukan percobaan diulang. Bapak Ibu konsentrasi ke Pak Irawan supaya nanti nggak ulang-ulang lagi. Pak Irawan mungkin bisa geser ya, supaya bisa di tengah gitu. Ya, siap. Ya. Oke, terima kasih. Hitung sama-sama ya. Tahunnya lama sampai Hitung 2. ya. Ini mulai. Iya, Bapak Ibu. Untuk amilumnya ditambah dengan H2. Ya. Ini yang kedua. Iya. Ketiga. Kalau tenaga dalam ini untuk menahan. Jangan sampai hitam. Ini keempat. Yang menahan di dalam hitam itu vitamin C-nya ya. Halo? Oh, ini. Udah capek. Kayaknya sampai 25 deh Pak Irwan ini. 25. Yo. 12. Sekali-kali mama jadi 17. Sabar Pak Irwan, sabar. 22. Ya, ke-22 berhasil. Pak Uga masih mute ini, tolong Pak Uga di-unmute. Karena tadi berisik Pak Uga. Akhirnya berhasil. Akhirnya.
Ya, Nah, sudah. Terima kasih, Pak Irwan. Ya, itu ya, Bu. Tadi yang minta diulang, semoga sudah paham itu campurannya. Betadin dengan amilum dengan H2O2, betadin dengan vitamin C. Vitamin C-nya dihaluskan dulu. Kemudian amilumnya atau kanjinya direbus sebentar, dipanaskan sebentar. Encer saja, jangan kental-kental. Sudah paham ya, alhamdulillah. Terus selanjutnya ini Pak Uga akan memperagakan yang lebih menarik lagi, diinovasi lagi supaya menarik untuk siswa. oke, sudah? Nah, ini ada botol 3, ada Fanta, Sprite, dan Coca-Cola. Coca-Colanya tidak ada. Oh, Coca-Colanya nggak ada. Ini Coca-Cola ini. Oke. Ini Coca-Cola. Warnanya Coca-Cola. Dan ini botol Sprite. Ya, Coca-Cola ini botol Sprite. Tunjukkan kosongnya dulu dong Pak Uga. Ini kosong. Nah, Tidak biar ada. tuh kan. Nah, pas itu ya. Ya, Coca-Colanya dituang. maunya Bu ini ya begitu, maunya Bu ini. Simsalabim abrakadabra, apa yang terjadi? Oh. Apakah bisa berubah jadi Sprite? Oke, perlu diguncang sedikit. Iya. Sprite tinggal diminum saja, Sprite. Jadi tidak berwarna ya Bapak Ibu ya. Ya, Sprite. Kemudian Sprite. ini adalah botol Fanta. Dilihat dulu, jangan dulu bertanya. Bapak Ibu bisa melihat setelah dituangkan di botol Fanta, manuk, astagfirullahaladzim. Menjadi merah Fanta. Kok bisa Bu Dewi? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Rahasianya dong. Sekarang lihat lagi. Ini kosong ini. Iya, dikembalikan lagi akan menjadi cola-cola lagi. Oh, itu ya tepuk tangan Bisa. semuanya. Oke. Iya. Ada rahasia apa ya Pak Uga di balik itu? Ada rahasianya nanti sebentar lagi akan disampaikan oleh Pak Uga. Itu dulu ya. Jadi hiburan saja untuk siswa ketika kita siang hari dan sebagainya bisa dibuat. Nah, yang perlu dipelajari itu yang memang tidak ada adalah mengatur durasi waktu. Kalau hanya langsung direaksikan itu tidak aneh dan semua juga bisa. Tetapi mengatur durasi waktu ini perlu keterampilan. Jadi perlu latihan. Nah, kalau mau lebih tepat waktunya harus ditimbang. Nah, nanti berapa menit, berapa detik itu kan berbeda. Jadi itulah masuk ke konsep laju reaksi. Kalau vitamin C-nya kebanyakan, maka menunggunya lama seperti Pak Irwan. Kenapa ya? Vitamin C masih terus bereaksi di sini, belum habis. Tapi kalau vitamin C sedikit, maka lebih cepat waktunya untuk habis vitamin C kan? Sehingga ketika vitamin C habis, dia tidak menghambat, tidak ada lagi hambatan, maka yang terjadi adalah amilum plus timin, baru menjadi biru. Tapi kalau vitamin C-nya kebanyakan, terus saja begini yang bereaksi vitamin C. Lama sampai setengah jam tuh. Nah. Ini juga Pak mempengaruhi kekentalan amilum juga mempengaruhi. Ya, amilum dimasak jadi koloid. Dikasih air, jangan terlalu kental. Apalagi sampai jadi lem takol. Lem takol itu kan kental. saja. Ah. Oke, ini ada yang penasaran kenapa jadi pink, kenapa jadi tidak berwarna. Nah, Kenapa jadi Coca-Cola Bu Dewi? ya. Bukannya mendengarin penjelasan ya, malah pink aja yang bikin. Bukan. Saya sedang menjelaskan pikirannya kenapa pink. Ya. Jadi di sini ada reaksi asam basa, ada reaksi redoks, ada uji amilum, ada laju reaksi, ya kan? Bisa bersatu. Saya permisi dulu sampai sini. Ya, Bu ini mau melanjutkan. Ya, baik, ini adalah tadi yang biru.
bisa diencerkan kalau mau lebih banyak supaya ini ya bisa diencerkan. Kemudian kita masukkan ke botol Sprite ini. Mengapa? Ya. Kok biru jadi tidak berwarna ya? Biru jadi tidak berwarna. Ceritanya pura-puranya jadi Sprite gitu. Karena apa? Ya. O2 ya. Coba minta wadah lagi yang sudah diisi ya, diisi dengan itu. Keripik. Piringan keripik, itu kering ada keripik. Ya, yang jelas guru kimia bisa berpikir mundur. Nah, taruhlah dari merah itu ya. Yang merah panta itu biasanya adalah ada indikator PP bertemu dengan larutan basa. Berarti kenapa tadi di sini ada merah? Berarti di sini PP ada dan basa ada. Sudah, ini kesimpulan pertama. Yang kedua, sebelumnya kan di sini tidak berwarna. Kenapa di sini ada basa dan PP? Ya iyalah, sebelumnya saya masukkan dulu kristal basa, yaitu NaOH yang berbentuk keripik. Masukkan saja 1 atau 2. Iya. Keripik kan nggak kelihatan. Nah, ini kan basah nih. Jadi kalau ada keripik NaOH masuk 1 atau 2 cukup. Sementara di sini tadi yang hitam atau biru ini, ya. Nah, coba Pak Wan dimasukkan keripik, Pak Wan. Udah? Oh, udah. Cuma keripiknya udah mencair tidak apa-apa. Cuman kalau mencair kelihatan ada air. Gitu. Tapi kalau keripik nggak terlalu kelihatan. Nah, ini yang diencerkan tadi masih Coca-Cola tadi. Jadi gunakan botol Coca-Cola supaya mirip Coca-Cola. Nah, kalau keripik NaOH ini bertemu dengan I2 ya. Maka nah ini merah malah. Nah, ini bekas botolnya. Coba minta yang keripik. Oh, ini. Ini keripik kan? Ya. Ah, ini. Ini tetap biru, tidak ada keripiknya. Ini Pak Wawan ini petugasnya bagaimana? Mana? Ya sudah, masukin saja keripik ya ke sini tadi keripik. Ya, tapi di sini ada bekas PP, jadi merah. Jadinya pink. Coba yang kering. Ada keripik dulu. Jadi membersihkannya kurang bersih. Kita ulangi lagi. Keripik NaOH. Bisa KOH? Bisa. Selain itu apa? Ya basa. Basa. Tetapi yang paling kuat NaOH dan KOH. NaOH dengan I2 akan menjadi NaI. Kalau KOH dengan I2 akan menjadi KI. KI, NaI itu warnanya bening, tidak berwarna. Nah, jadi kalau di sini ada I2, di sini ada NaOH, maka akan terbentuk NaI. Nah, NaI tidak berwarna. Ya. Ini adalah keripiknya. Masih merah ini karena ada ini bekas PP. Jadi sekaligus saja. Ini dicuci. Ya. Jadi langsung ke merahnya. Jadi ada bekas PP. Tapi yang jelas dari sini juga bisa berubah karena ada basa kan gitu. Basanya otomatis diberi PP. Nah, basa dari sini yang ada bereaksi dengan sebagian bereaksi dengan I2, sebagian bereaksi dengan indikator PP sehingga jadi merah. Jadi panta. Nah, itu. Jadi kalau yang ini mudah. Yang sulit adalah mengatur durasi sehingga birunya tadi nggak kelamaan gitu ya. Tapi terserah Pak Irwan mau 2 menit silakan. Ya, kemudian kenapa bisa kembali lagi? Ya, kenapa bisa kembali lagi? Karena di botol yang terakhir itu ada asam sulfat. Sehingga NaOH dinetralkan oleh asam sulfat, maka jadi garam.
Ya kan? Maka yang tadinya I2-nya ngumpat keluar lagi I2 dan berwarna gelap lagi. Itu, jadi 4 ya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin bisa memperagakan kesesuaiannya dengan apa ya Amazon gitu ya. Seperti main-main tapi ada ilmunya di dalamnya. Ya, sepertinya memang main-main hiburan tetapi penuh dengan konsep. Ya, penuh dengan konsep bagaimana ini. Dari mulai beras ini juga reaksi kimia sederhana. Ya, tidak perlu bahan yang mahal. Kemudian kimia dengan menggunakan betadin. Mungkin tadi itu kan jadi bukan yang asli yang itu yang hitam. Oh iya. Iya, bukan dari Iya. Ya. Oke. Nanti dikirim ya filenya, saya kirim di grup. Kalau lupa diingatkan. Ya. Bagaimana Ibu Bapak yang online masih senang belajar? Alhamdulillah senang Pak Uga. Insyaallah. Ini mau saya coba Pak Uga nih, ada betadin sama vitasimin nih. Hanya betadin dengan KI kan berbeda ya. Kalau betadin hanya 5 atau 10% mengandung KI. Ya. Jadi mungkin harus agak banyak ya betadin. Banyak ya. Karena encer. Tapi kalau larutan KI kan agak ketat. Jadi itu saja. Mungkin betadin 20 tetes gitu bisa memenuhi reaksi ini. Ini ada pertanyaan dari Bu Risti. Ya, Ibu, silakan. Iodin dari betadin kan warnanya kuning. Kok jadi biru? Nah, jadi birunya tuh karena ketemu apa? Tadi Bapak Ibu, Bapak Ibu lupa lagi. Ketemu amilum. Nah, itu kan waktu kalau kita uji amilum itu ya Bu ya. Tidak ingat ya berarti. Bu Faiza mau bertanya silahkan. Artinya begini. Terima kasih. Uji amilum itu sudah dikuasai minimal itu. Jadi minimal guru sudah mengetahui reaksi uji amilum. Sehingga saya tidak terlalu menjelaskan. Ya jangan sampai amilum dengan betadin jadi ya. Oke. Silakan Bu Faiza. Terima kasih. Saya pernah mencoba yang percobaan ini, tapi memang kanjinya itu langsung tidak saya panaskan, sehingga hasilnya kurang maksimal. Ya. Maksudnya saya apa memang harus dipanaskan dulu, kemudian diendapkan, terus kemudian hanya diambil airnya saja. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Kalau dipanaskan tuh nggak bakalan mengendap ya, Mak. Kan dia mengental, tidak mengendap. Tapi dibuat jangan koloid. Encer saja seperti tadi. Tidak mengendap dong kalau dipanaskan. Dibuat koloid ya. Koloid berarti dia bisa dibuat koloid. Kalau diaduk biasa mungkin bisa mengendap. Tapi Mengendap kalau tidak dipanaskan. Tapi menjadi koloid, menjadi kental. Gitu. Ya, hati-hati Pak Uga. Karena nggak pakai dipanaskan, langsung dilarutkan saja. Kanjinya itu nggak pakai dipanaskan, sehingga kurang maksimal hasilnya. Betul. Jadi hanya bercampur saja, Bu. Bercampur dengan air. Jadi harus dibuat koloid, tapi jangan sampai jadi lem gitu. Ya. Encer, yang encer, Bu Faiz. Sehingga dia masih tetap bisa bereaksi. Ya, terima kasih. Bu Dewi. Ya. Bu Dewi, ini saya nyoba langsung tidak saya panaskan. Ini hasilnya. Memang tidak bisa hitam. Oh, itulah. Seperti yang disampaikan Pak Uga dulu sebentar saya. Kalau Bu Mega tidak membuka videonya, saya tidak bisa ngepin. Nah. Ya, Bu Dewi, Pak Uga saya mau nanya. Terima kasih. Fungsi H2O2-nya tadi untuk apa ya Pak ya? Maaf saya tadi soalnya sempat keputus, mungkin sudah dijelaskan. Ya baik Bu. Begini, kalau hanya 3 yang dicampurkan, KI, vitamin C, dan kanji, maka yang terjadi adalah reaksi
antara vitamin C dan imin. Ini ya. Imin ya. Dan tidak akan pernah menjadi biru ya kalau begitu. Nah, dengan adanya H2O2 maka akan dibantu menjadi suatu reaksi redoks di situ. Ya, reaksi redoks di sini maka dia akan mempertahankan suatu reaksi redoks H2O2 ini tetap ada di sini, tidak berpengaruh. Sehingga kanji ini juga hanya bisa bereaksi dengan H2O2 dulu. Ya. Kemudian ini vitamin C dengan Ki ini akan bereaksi. Imin dengan vitamin C akan bereaksi. Dan ini kanji ditahan oleh H2O2. Kanji ditahan oleh H2O2 sehingga tidak ada satupun kanji yang bereaksi di sini. Nah, reaksi yang ini terjadi sampai habis vitamin C. Nah, kalau tidak ada H2O2, nanti kanji yang di sini tidak akan mau bereaksi dengan sisa dari Ki. Maka diberi H2O2 supaya dia bisa bereaksi dengan sisa Ki. Boleh Bapak Ibu campurkan antara ini dengan kanji tanpa ini, akan langsung berubah. Tapi kalau dengan H2O2 akan ada jeda waktu yang ditunggu ya. Oh, jadi, nah, jadi di sini akan, ya. Fungsinya untuk menahan, untuk menahan amilumnya ya. Amilum supaya tidak langsung bereaksi. Ya, kalau satu ini membiarkan dulu ini Ki dengan vitamin C bereaksi. Jadi seperti main-main apa ya, main sandiwara tuh Bang. Mainan biarkan. Tapi inilah yang terjadi secara mikroskopis. Hanya secara mikroskopis kita tidak bisa lihat, tapi kita bisa jelaskan dengan hasil fenomena secara makroskopis. Baik, terima kasih Pak Uga. Ya. Saya coba satu ya Pak Uga. Ada lagi? Ibu Dewi saya coba ya. Vitamin C dengan betadin. Ya, untuk menambah ini, Semarang ada yang mau mencoba? Ya, ini sudah saya coba nih Pak Uga nih. Ya, terus sebutan ada yang mau mencoba? Saya tanya. Boleh. Pak Uga ya. Ini Pak Uga saya tanya, saya coba nih. Dapat alhamdulillah Pak Uga. Vitamin C ini dapat. Ya, silakan. Bu Dewi. Ya. Ya, saya tanya. Silakan. Ya, saya Bu Iswaning. Pak Uga, tadi Ya. Pak Uga kan mereaksikannya pakai 2 Erlenmeyer kemudian dituang dipindah-pindahkan. Fungsi dituangnya bolak-balik itu apa Pak Uga? Apakah tidak cukup hanya diaduk saja di satu wadah, apa hanya untuk menarik siswa? Ya, betul, jawabannya sudah dijawab Ibu. Supaya menarik Ibu. Untuk menarik, untuk menambah perhatian siswa ya. Ya, betul. Ya. Terus satu lagi Pak Uga, ini saya nyoba yang memang tidak saya panaskan amilumnya, saya tambahi H2O2 banyak juga tetap tidak bereaksi Pak Uga. Apa malah tambah memang nggak bereaksi ya kalau ditambahi H2O2? Bisa saja tidak bereaksi karena terlalu banyak, tidak sesuai dengan jumlahnya. Jadi jumlahnya juga harus tertentu. Kalau kebanyakan vitamin C atau H2O2 bisa tidak terjadi reaksi saat itu. Mungkin nanti malam Bu bereaksi gitu. Ya. Mungkin nanti malam. Kita tidak tahu. Ibu simpan saja dulu. Ya, kan saya simpan Pak Uga. Ya, nanti pasti terjadi Bu. Hanya lama mungkin. Oh iya. Nah, kalau kita di sini untuk mempercepat ya diaturlah supaya 1 menit paling lama gitu. Itu pasti terjadi. Hanya lama, bisa nanti malam, bisa subuh gitu. Tapi Ibu nggak usah tunggu itu sampai nggak tidur gitu ya, nggak usah. Biar saja nanti juga hitam atau biru. Ya, ada lagi. Terima kasih. Ya. Intinya ini masih sama karena Ya. Jadi kalau yang saya Tunggu ini dulu masih ada sampai jam 4 katanya ya. Ya. Sampai jam Ya. 4 tunggu di ini ya. Ini udah buat ini. Alhamdulillah berhasil. Vitamin C tambah. Ya, jadi terjadi redoks ya. Nggak bisa ini.
dalam mengubah kain menjadi visual. Kami belum secara mengatur urutan reaksi. Nah, di dalam hal ini maka dia mengubah ya imin menjadi 2 apa? Ya, tapi masih ada vitamin C ya yang belum bereaksi. Ya. Nanti bisa dibandingkan kalau tidak diberi H2O2 reaksinya bagaimana dicoba. Ya itu bisa Pak. Larut saja dan tidak menarik Pak, waktunya tidak bisa diatur waktunya. Ya, ya. Pak Uga. Ya. Kurang idealnya Pak Uga, di share Pak Uga. Berapa sendok, berapa ini? Ya, nanti ditulis Bu. Tulis ya. Pak ada Nanti dikirim di grup WA Bapak Ibu LK-nya. Ya, ada di HP sih nanti. Saya kirim. Ya. Oke. Apa itu? Ya, ada satu lagi yang mencoba katanya. Sebelum kita ke materi keseimbangan dan mungkin ada waktu kita 1 jam. Ya, boleh. Soalnya itu tadi takut udah dijadiin larutan itu. Yang Sprite-nya nanti aja lah, pura-puranya Sprite. Ya ini. Ya. Oh, nanti aja dulu. Betul, harus sungguhan Bu. Enak ininya. Nggak pakai masker, buka. Itu di leher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang ada di offline maupun di online, kita masih penasaran ya, yang ada Sprite, yang ada Coca-Cola, dan yang ada Fanta. Tentu kita membuat greget supaya gimana biar kita bisa untuk memancing anak-anak fokus pada pelajaran yang akan kita berikan, apalagi pada siang hari atau sore hari jam ke-10, itu anak-anak sudah pada lelah. Nah, ternyata kita berawal dari pembuatan reaksi larutan 1, KI dan vitamin C, dan larutan 2, kanji dan H2O2. Kita campurkan seperti tadi ya. 1. Jadi dari sini dulu. 2. Mudah-mudahan nggak lama ya. Ini 3 ya? 3. Mudah-mudahan untuk 10. 4. Ternyata 5 kali ya, anggap aja 5 detik. Ini sudah membentuk larutan Coca-Cola. Ya, siap minum. Kalian senang Coca-Cola kan? Gitu dong kalau murid ya. Nah, sekarang bagaimana kita mau membuat Sprite dan barusan Ibu nyampurin zat apa Bu? Barusan kok apa Bu yang dicampurin? Larutan 1 yaitu terdiri dari KI dan vitamin C. Larutan 2 terdiri dari kanji plus H2O2. Yang tadi itu dicampur-campur terbentuklah Coca-Cola baru. Anggap aja ke anak-anak kasihnya Coca-Cola. Kali ini reaksi antara larutan 1 dan larutan 2. Nah, oke. Mari bagaimana kalau kita mau Coca-Cola bisa berubah menjadi Sprite dan Fanta yang sering kita minum gitu ya, yang bikin seger. Nah, ini. Coba ya, apakah berhasil? Ini kan? Jadilah Fanta. Salah, Sprite. Ya, anak-anak suka dengan Sprite, jadi harus tambahin lagi, apalagi tambah lemon. Ya, boleh.
Fanta. Iya. Waduh, ini Sprite rasa lemon. Jadi anak-anak suka ya. Waduh, iya Coca-Cola berubah menjadi dalam waktu 1 detik. Nah, bagaimana kita bisa menjadi bagaimana kita? Gimana biar Sprite bisa menjadi Fanta di mana warnanya luar biasa. Loh. Kok jadi gini lagi? PP harusnya ini kebanyakan. salah ambil ya. Satu lagi tuh yang ada salah foto. Kita mau bikin dulu Sprite ya. Maaf salah foto. Nah, santai aja ya. Nah, jadi ini adalah harusnya botolnya botol Fanta, coba. Nah, benar. Baru jadi Fanta merah. Salah ya, maaf ya ini. Jadi kita juga sering gitu ya ke anak-anak, harus hati-hati botolnya karena tadi sama isinya. Ini rasa strawberry. Ini rasa lemon. Yang tadi. Dan ini Coca-Cola, tadi Coca-Cola dimasukin lagi jadi Coca-Cola. Nah, itu adalah H2SO4. Yang ini tadi NaOH kepingan dan ini tadi PP, dikit aja. Makanya tadi H2SO4 dengan PP karena warnanya sama dan sedikit berhubung tidak pakai botol. Kalau pakai botol nggak akan tertukar sebenarnya. Jadi saat kita melakukan percobaan untuk menarik siswa fokus pada pelajaran, sediakanlah botol 3 Coca-Cola, Sprite, dan Fanta supaya tidak terjadi seperti saya tadi. Ininya sama, H2SO4 sama, PP sama tidak berwarna. Maka itulah kekeliruan yang membawa hikmah. Jadi memang benar harus menggunakan botol yang aslinya. Gitu ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Jadi benar. Ada di belakang. Udah yakin. Apa-apa. Mau belajar. Tidak ada pertanyaan teman-teman online di sana? Masih ada yang perlu ini dibahas? Ibu, maaf, aku tadi sholat. Bu, tadi yang pertama KI dengan apa reaksi yang pertama, Bu? Oh, KI dengan vitamin C. Jadi nah, tadi warnanya jadi Coca-Cola ya, Bu? Yang pertama bukan. Oh, yang ini larutan 1 dulu. Iya. Iya. Tidak berwarna. Terus larutan 2 kanji sama H2O2 juga tidak berwarna. Kemudian dicampur bolak-balik jadilah Coca-Cola. Oh ya. Maka kita sediakan tuh harusnya botol Coca-Cola simple. Dari Coca-Cola ke Sprite dicampur dengan apa, Ibu? Nah, untuk membuat Sprite kita sediakan NaOH kepingan yang sangat kecil di mana siswa tidak melihat bahwa itu ada NaOH butiran atau kepingan yang kecil. Oh iya. Yang keripik lah, yang tipis banget. Terus yang kedua, botol Fanta isi dengan indikator PP. Terus ada botol Coca-Cola yang satu lagi isi dengan H2SO4. Jadi ketika dimasukkan ke dalam botol Sprite, warna berubah menjadi bening. Itu menunjukkan NaOH bereaksi dengan I2 membentuk NaI. Jadi larutan yang tadi yang tidak berwarna ini adalah larutan NaI. Nah, NaI tadi kan ada NaOH berlebih tuh. Dimasukkan ke dalam indikator PP yang Fanta tadi, botol Fanta. Warnanya jadi pink. Nah, udah ya, kan ada sisanya lagi tuh. Masukin lagi tuh yang tadi ke dalam yang ada H2SO4. Jadi lagi Coca-Cola. Maka terbentuklah 3 botol Coca-Cola, Fanta, dan Sprite melalui 2 larutan ini. Mohon di-share videonya ya, Bu. Mohon di-share videonya Ibu tadi ya. Enggak, nanti di-share. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Kamila, makasih. Saya yang online Bu Dewi
Kegiatan terakhir, Bapak Ibu, barangkali ada yang mau di spotlight mencoba atau masih ada pertanyaan? Saya coba Ada yang nyoba di rumah? Ada Bu Dewi, cuman vitamin C sama Ya. vitamin C sama KI aja Bu Dewi. Sama yod, kemudian yang amilumnya dipanaskan dulu, lalu ditambah H2O. Udah paham Bu Dewi. Terus dituang boleh, diaduk boleh, gimana menariknya lah kita sebagai guru ya. Tadi dituang berkali-kali itu tujuannya untuk menarik perhatian siswa saja. Tapi itu aslinya fungsinya sama dengan mengaduk, itu fungsinya sama. Tapi Bu Dewi akibat penuangan yang bolak-balik itu yang menjadi perubahan warna saya lihat ya Bu Dewi ya? Bukan, kan aslinya itu kan kalau dituang langsung tanpa vitamin C itu langsung warnanya langsung warna Coca-Cola. Nah, karena dia tuh ditambah vitamin C itu yang menghambat terjadinya proses oksidasi. Sehingga waktunya jadi lama. Semakin banyak vitamin C-nya semakin lama. Gitu. Terus ini ada pertanyaan, apakah H2SO4-nya kalau nggak punya seperti tadi? Kalau H2SO4-nya nggak punya, bisa diganti air aki. Air aki yang botolnya tutupnya merah. Gitu ya. Terus apa lagi? Udah oke Bu Dewi. Alhamdulillah udah selesai. Udah paham. Tadi agak gagal fokus dikit, tapi sekarang udah paham kok Bu Dewi. Alhamdulillah. Bu Dewi di-share di grup WA ya Bu Dewi, cara kerja dan videonya. Nanti untuk Bu Dewi itu bisa nge-share video full yang dari pagi sampai siang sampai sore. Untuk yang potongan-potongan nanti relawan-relawan yang berada di offline. Oke, makasih Bu Dewi. Baik. Pak Irwan biasanya Iya, videonya. Pak Irwan. Ini demo kita yang terakhir ya Pak Uga. Udah uzur, udah jadi kadang-kadang mulai lupa. Apa? Ya. Kita harus mengingat. refresh lagi supaya nggak lupa. Pak Uga ini yang terakhir. Ibu Dewi mau terakhir aja. Ini sudah mau jam masih ada Bu. Jadi dari pagi sampai sore harus mentelengin laptop dan memperhatikan Pak Uga terus soalnya. Bapak, kita aja bisa teruskan. Tenang. Jadi dari jalan-jalan ke Batu Malang. Oke. Orang Surabaya. Nah, iya. Ayo pulang Pak Asep. Kapan pulang Surabaya? Nanti tak dolin dulu. Maunya cepet berakhir aja ini. Ini ujungnya tuh enggak ada. Oh, ya. Tapi kosong. Itu yang satu. Terlalu longgar. Harusnya longgar. Ini kering nggak? Harus kering. Untuk bahasanya yang percobaan tadi itu sebaiknya bahasa kuat. Bahasa kuat supaya berhasil.
Kalau bahasa lemah nanti nggak bisa menetralkan. Karena tadi yang digunakan ini ada asamnya asam kuat, bahasanya bahasa kuat. Baik, kita akan lihat ke sini. Setelah kita tadi melihat beberapa redok, uji amilum, dan kemudian non-logam, sekarang satu mungkin sebagai contoh reaksi antara golongan 1 Golongan 1A ya Pak Uga. golongan 1A ini natrium ya. Nah sekarang saya ingin membuat suatu gasnya, klorin dulu. Ini jam 4 aja kita ke pesantren ya, habis Mami ini ya. Jam 4 katanya habis. Apa-apa kita malam di pesantren, nggak nampak ya, Dek? Boleh. Dek, Mami mau taruh ke flash disk. Ya. Ini tisu saya masukkan. Tisunya tisu apa saja lah. Kalau nggak ada tisu juga kertas saring. Kalau nggak ada kertas saring, kertas biasa nggak apa-apa. Yang penting ini sebagai alas untuk menyimpan natrium. Ini tidak pakai alat ya, jadi saya pakai biasanya. Nah, kemudian ada tutup ini yang tidak ada tutup, tidak ada lubang ya. Nah, lubang. Nanti ini diambil. Siapkan juga sebuah wadah yang berisi air. Nah, kita akan mengalirkan suatu gas secara manual. Kemudian ada wadah, di wadah kecil aja berisi air. Untuk memasukkan ini kalau tidak digunakan. Karena kita akan membuat suatu gas klorin. Kemudian akan dimasukkan di sini. Kemudian ditampung. Nah, untuk berhubungan dengan gas itu, kita siapkan suatu bukan larutan tapi air. Nanti kalau tidak dipakai harus dimasukkan ke air. Ini sebagai pengaman. Gas apapun ya. Jadi ini secara manual. Sekarang kita akan buat klorin. Kalau ini tidak dipakai, ya harus dimasukkan ke dalam air. Ini adalah sebuah tutup yang berlubang dan diberi pipa. Kalau ini opsional saja ini. Ini opsional. Mau berbentuk corong, mau tidak pun tidak apa-apa. Ini opsional aja. Ya, biasanya Bapak Ibu itu melihat NaCl
itu berasal dari air laut. Betul, air laut dipanaskan, keringkan. Itu namanya kristalisasi, proses fisika. Nah, sekarang adalah kita ingin mencoba betul-betul dari unsurnya. Ini natrium sebesar biji kacang saja. Sehingga dia berada di atas tisu ya, tisunya tisu apa saja, kertas juga boleh. Nah, ini Na dan ini Cl. Apakah bisa bereaksi? Katanya ada NaCl terbentuk. Bisa tidak bereaksi? Na sama Cl. Bisa tidak bereaksi? Na sama Cl bisa lah, Pak. Ya, sekarang kalau ini langsung saya masukkan gas ini ke sini, bereaksi tidak? Bereaksi. Ya, ada yang lain yang online bereaksi tidak? Bereaksi lah Pak, membentuk NaCl. Bereaksi Pak. Bereaksi. Bereaksi, iya. Baik, bereaksi. Kita akan buktikan. Nanti setelah itu kita tutup. Nah, kita masukkan sedikit sudah mengalir. Ke sini sudah mengalir. Ini mengalir gas klorin ke sini. Tidak ada reaksi ya? Tidak ada reaksi ya? Berarti Na dan Cl tidak bereaksi. Tidak bereaksi. Kenapa? Karena padat ya Pak ya? Hanya padat. Karena padat ya? Padat ya, sama natriumnya padat. Tidak bereaksi kan? Ini gasnya sudah mengalir ke sini. Ini ada warna kuning di sini juga. Hijau ke kuningan. Hijau ke Cirebon, hijau ke Jakarta. Ya. Ini sudah kuning juga. Oke. Jelas ini ada klorin masuk ke air. Sini menggelembung. Ya, mau bereaksi atau tidak kita akan lihat. Supaya terjadi reaksi maka natrium harus dalam bentuk ion dan gas. Natrium Na kemudian dirubah menjadi Na gas dan akhirnya menjadi Na titik. Apa itu? Berarti natriumnya harus dalam bentuk larutan ya Pak? Na radikal bebas. Nah, yang radikal-radikal ini yang berbahaya karena dia akan bereaksi. Makanya dilarang ya yang radikal itu. Oke, sekarang untuk mengubah natrium padat menjadi natrium radikal bebas melalui gas harus kita aktifasi dengan cara diberi air dari atas. Itu diaktifasi. Oke, kita coba mudah-mudahan. Ini terjadi reaksi dengan air berarti. Nah, inilah terjadi NaCl. Garam dapur di sini. Ya. Air ya baru bereaksi ya Pak ya. Air panas ya Pak Uga? Air biasa. Air biasa. Mengapa air biasa bisa seperti itu? Air biasa. Karena Na reaktif. Ya, airnya ketemu dengan natrium. Ketemu dengan natrium dan natrium terionisasi. Untuk ion ya Pak. Natriumnya ion baru bereaksi dengan Cl ya. Ya. Jadi ibu bapak yang biasanya tahu garam dari laut saja secara fisika. Ini yang motonya yang goyang, jadi rusak si videonya. Biasa saja. Oke. Jadi ini adalah proses pembuatan NaCl. Nah, betapa tadi ini juga itu yang di bawah panas. HCl apa? Ya. Kemudian panas menimbulkan kalor,
maka ini eksoterm. Coba dicari Na plus Cl itu menjadi NaCl, reaksinya eksoterm. Ya, tapi kalau belum terbiasa harus betul-betul dirancang. Saya sudah tahu akan ada lonjakan sehingga di sini ada lubang. Mengeluarkan panas. Ya, kalau tidak ada lubang di sini, maka dia akan meledak gitu. Ya, dan saya juga di sini kan ditahan di sini. Kalau tidak pakai lubang itu, jelas dia akan meledak gitu. Nah, makanya kita juga buat dalam satu skala di ruangan seperti ini. Jadi beginilah proses pembuatan NaCl dengan cara kimia. Diulang lagi. Pembuatan NaCl dengan cara kimia. Diulang lagi. Pak Uga, boleh tanya? Pak Uga, ketika ditetesi air, apakah ada kemungkinan hasil produknya menjadi NaOH dan gas H2 ya? Atau dia langsung bereaksi dengan gas Cl2-nya? Ya, ada NaOH dan ada H2. Tetapi maksudnya mengubah ke NaOH itu supaya ada Na plusnya. NaOH berbentuk ion nanti Na plus dan OH min. Nah, kemudian gas H2-nya nanti akan membentuk air di situ. Tetapi di situ terjadi klorin juga ionisasi atau afinitas elektron. Ionisasi. Iya. Cl2 terjadi afinitas elektron, Na menjadi terjadi ionisasi. Yang di bawah HCl itu apa? Ya. Di bawah Yang di bawah HCl itu, Pak. Yang di bawah HCl itu favorit Ibu. Favorit untuk membentuk Favorit Bu, yang di toh kanannya Pak Uga. Ini proses pembuatan gelas klorin yang kemarin, ya kemarin kalau nggak salah. Yang kemarin kan sudah diperagakan. Ya, kalau kemarin lupa berarti ya sekarang jadi tidak tahu. Kemarin membuat klorin dari kaporit dan HCl atau piksal. Piksal dan kaporit atau piksal dan baiklin. Itu menghasilkan klorin ya. Nah, klorinnya dimasukkan ke sini, dipertemukan dengan natrium. Natriumnya diionisasi dulu. Ketika natrium diionisasi, maka otomatis klorin mendapat afinitas elektron. Mengapa afinitas elektron? Karena dia kan bukan golongan satu, bukan logam. Dia non-logam. Non-logam bukan ionisasi. Ya, tapi afinitas. Nah, mana yang eksoterm? Afinitas atau ionisasi? Yang eksoterm. Afinitas. Afinitas, Pak. Ya, ini bermain teori ya. Ya, jadi yang mana yang karena membebaskan kalori. Ya. Kalau ionisasi membutuhkan. Ya. Jadi di sini ada logam natrium yang terionisasi. Kemudian logam golongan 7 itu klorin malah afinitas elektron. Di sini perbedaannya golongan 7A dengan 1A. Nah, dari keseluruhan itu selisihnya nanti kan dia bertemu memerlukan satu energi lagi karena membentuk kisi NaCl. Itu yang kotak. Maka timbullah energi kisi ini yang paling besar. Nah, itulah hasil keseluruhan yang eksoterm. Sehingga walaupun di dalamnya ada beberapa proses, eksoterm, endoterm, ada energi kisi secara keseluruhan, selisihnya eksoterm. Sehingga sebutlah Na plus Cl itu menghasilkan reaksi yang eksoterm. Bukan berarti hanya satu, tapi selisih dari beberapa energi. Ya, pertama natrium ionisasi, kemudian natrium atomisasi. Nah, ada atomisasi. Atomisasi Cl2 menjadi Cl2. Ya, semua kalau menjadi atom atomisasi. Ya, kemudian ada afinitas elektron di klorin tadi ya. Kemudian itu. Nah, kemudian akhirnya ada energi kisi. Nah, energi kisi itu yang paling besar dan eksoterm sehingga dia yang paling stabil.
Makanya NaCl membentuk kisi. Kita tahu bahwa ininya sebentuk kubus ya. Nah, di sini. Nah, itulah yang paling besar sehingga secara keseluruhan reaksinya adalah eksoterm. Bukan berarti hanya satu, tapi berbagai energi ada berapa? 5, 6. Tadi ledakan tadi setelah ditetesin air bagaimana? Air. Di tadi ada alternatif. Ada ini ya. tangan. Mungkin Bu Bai mau bertanya. Bu Bai. Ya. Iya tadi yang tadi itu Bu Dewi, cuman ini raise hand-nya kok nggak bisa hilang. Oh baik, saya bantu, saya turunkan ya. Iya, iya. Lower hand, oke. Oh ya Bu, berarti tadi Na plusnya itu dari NaOH-nya Pak Yang? Ya, karena kan akan ion di situ. Iya. Kita butuh ionnya. Iya, iya. Berarti yang H2 hidrogen yang terbentuk itu nanti dengan OH-nya ya membentuk air. Ya. Oh, oke. Iya, siap Pak. Ya. Nah, tadi Pak Topik nanya apa? Tadi kan saya lihat ledakan itu terjadi ketika ditambah petasan air. Iya. Sementara tadi ada logam NA. Iya. Nah, artinya ledakan itu bisa jadi bukan karena kalau dijamin tadi yang apa namanya tadi? Afinitas. Afinitas, tapi karena air akhirnya masih tersisa. Ya, itu terjadi singkat sekali Pak, tidak bisa diamati. Tidak bisa diamati. Proses pertamanya atomisasi dari natrium. Memang itu menghasilkan kalor, itu sudah biasa ya, natrium di air menghasilkan kalor. Nah, kalor itu akan membakar klorin. Sehingga klorin tidak perlu sebetulnya klorin untuk memerlukan energi kan, tapi dia bisa atomisasi afinitas elektron. Nah, saat itulah berubah. Ini jadi gas, sudah jadi gas jadi Cl titik. Ini Cl titik, natrium juga jadi Na+, Na gas dan Na titik. Sama-sama. Nah, itu terjadi dalam sekian detik kita tidak bisa mati. Tapi betul tadi kalau Na dikasih air, di mana-mana akan reaktif. Nah, disitulah terjadi berikutnya Na titik dengan Cl titik. Nah, hasilnya itulah menjadi kisi NaCl. Itu Pak, memang nggak bisa diamati kemana dulu ya, karena ini waktunya juga cepat dan tidak nampak gitu. Ya, maksud saya, sekarangnya dengan kita ledakan tadi, ya, tidak murni dari reaksi antara apa ya. Cl singkat Cl2 dari Cl3 tadi. Ya. Afinitas. Tapi ledakan itu sebenarnya bisa jadi lebih karena eksplosif dari Na dengan air. Iya. Tidak harus terjadi ledakan. Iya. Tidak harus terjadi ledakan. Ini dalam kasus pertama aktivasinya dengan air. Nah, sebetulnya ada lagi cara aktivasinya. Nah, ada yang tahu? Na-nya dibakar, Pak. Betul, Ibu. Ibu bisa berpikir. Jadi aktivasi yang kedua adalah Na-nya diubah jadi Na2O. Berarti kita tidak perlu ruang tertutup kecuali untuk menutup klorin. Lalu setelah diaktifasi Na-nya menjadi Na titik dengan cara dibakar, dia akan langsung bertemu dengan klorin yang tidak usah dirubah. Nah, itu ada cara berikutnya, Pak. Nah, makanya kita harus mencoba beberapa cara. Ini baru cara pertama. Nah, yang cara berikutnya, kita harus bisa membakar natrium dan dengan cepat memasukkan ke dalam klorin. Nah, itu Pak, itu dugaannya. Dugaan seperti itu bisa menjelaskan tadi, tidak ada eksplosif. Sementara kalau natrium kan bisa dengan air ada eksplosif itu. Ini tidak ada eksplosif. Nah, ceritanya sudah jelas. Kira-kira bisa tidak membuat itu? Nah, tinggal mencoba. Nah, dugaan itu masuk ke metode ilmiah. Coba di rumah nanti Pak Topik. Nah, kalau Pak itu Pak siapa? Yang di Jakarta sudah mencoba. Dan sudah nyetorkan ke saya videonya. Saya juga sudah sempat share. Jadi di sini kalau masih ada gas klorin ini bisa dicoba. Tapi kalau gas klorinnya kurang tidak akan terjadi. Jadi ini bisa ini. Itu jadi padatan ya Pak? Ya. NaCl-nya Pak. Ini NaCl juga bisa dibuat. Na-nya dibakar.
lalu cepat dimasukkan ke dalam klorin. Tidak akan ada ledakan. Dan Na-nya tidak perlu dijelaskan dengan cara tadi bertemu dengan air, karena tidak menggunakan air. Nah, jadi dua cara. Menggunakan air sehingga butuh Na plusnya, atau dengan cara dibakar. Pak Ahmad Sakur ya yang sudah. Pak Ahmad Sakur sudah berhasil. Akhirnya dia sekarang berjualan natrium. Lihat Pak Ahmad Sakur di Shopee di mana dia menjual natrium. Karena mungkin dari cara membuat NaCl berhasil. Ya ini. Ya sementara ini dulu. Untuk lanjutannya Pak Topik bisa cek dan itu bisa berhasil menghasilkan NaCl. Yang penting kita jangan lupa bahwa NaCl bisa dibuat dengan cara fisika dan ini dengan cara kimia. Nah, nanti dalam alat yang lengkap itu NaCl-nya bisa diambil dan dimakan dengan telur, gitu kan jelas. Ini kan dalam alat manual ya, saya manual tadi. Harusnya ada alatnya yang ada sebetulnya, cuman tadi nggak sempat dikeluarkan. Ya, oke satu lagi mungkin kita lihat yang terakhir ya. Nanti kita ketemu dalam workshop kapan lagi tidak tahu. Tergantung Bapak Ibu nih, apakah nanti ke depan kita perlu lagi atau tidak? Silahkan. Saya sih siap aja. Oh nanti bulan-bulan ini Juni, Juli mau lagi? Oke lah. Ada ini. Gimana Pak Topik? Ada pertanyaan? Ya. Kita akan coba oleh-oleh terakhir akan ada satu reaksi redoks dalam skala kecil aja. Skala kecil aja. Ya kita akan gunakan ini. Mungkin Pak Irwan sudah pernah ya dulu di Tasik ya. Tapi kita harus mencoba di dalam alas. Kalau ada alas plastik ada ya. Natrium, Cu, seng, aluminium itu bisa direaksikan langsung begitu. Bisa langsung direaksikan. Tapi kita perlu waktu ya, perlu waktu dan harus siap diserap. Nah, Bapak Ibu harus selalu menyiapkan gelas kosong yang bersih. Kalau kita menyiapkan gelas yang penuh ya sulit untuk masuk. Nah itu loh datang. Harus menyiapkan gelas kosong yang bersih. Kalau gelas kosong kotor untuk apa belajar ya? Kita belajar dengan gelas kosong bersih. Nah di sini akan masuk semua. Tapi tidak mungkin semua diserap dalam 2 hari juga tidak mungkin. Pasti lupa lagi dan yang susah itu mengingat. Kalau lupanya gampang sekali. Ya. Ini saya buat skala kecil saja. Karena kalau skala besar harus di luar. Di sini supaya kecil aja skalanya. Ya, kalau terlalu besar berbahaya dan harus lihat-lihat ruangan. Apa itu Pak Uga? Akan mulai. Ini gelas, Bu. Gelas kimia kecil. Oh, gelas saja. Ya, Pak, makasih. Belum dimasuki apa-apa. Ya. Ya, tapi ini hanya demo terakhir, Bu. Jangan ditiru ya. Sebab harus latihan. Kalau ini yang dicoba ditiru yang tadi aja sebelumnya. Yang ini jangan dulu. Jadi saya kasih saran ya, jangan dulu ditiru sebelum latihan nanti. Jadi don't try this at home. Tapi boleh diketahui. Sebab harus tepat feelingnya. Ya, kalau tidak berani atau takut ada penghalang. Ya, kita gunakan penghalang supaya tidak kemana-mana. Bukan ini. Kaca. Kita gunakan akrilik atau apa ya? Yang takut saja, yang tidak takut nggak apa-apa. Jadi saya buat ini.
saksi. Ya kalau tidak takut tidak apa-apa. Kalau takut ya jangan. Bukan, Bu, bukan. Semburan ya. Semburan. Ibu takut? Iya, Bu ya. Jadi sana-sana. Udah. Sepersepuluh. Kalau 100%-nya kan di luar. Jadi 1/10 jangan juga dicoba. 1/10 kekuatan karena ini di ruangan ya. Jadi kalau mau besar sekali bisa di lapangan besar. Tapi ya jangan nanti saya bahkan untuk menggunakan pembakaran di aqua gelas atau aqua botol. Satu saat saya lakukan dengan aqua galon. Aqua galon seperti ini. Itu bisa nanti tunjukkan. Ini di sini skala kecil saja dulu. Hanya 1,5-2 cm. Ini kebanyakan. Ini adalah tetap saja oksidator atau reduktor H2O2. H2O2 sini. Atau keluar dulu ya nggak bisa ya. Ini nggak bisa nunggu. Kemudian ini tetap gunakan alkohol. Jadi lagi-lagi kita akan melakukan reaksi redox PK, tapi kalium permanganat ini dalam kondisi padat. Maka untuk bisa bereaksi dia harus punya suhu tinggi. Kenapa? Karena di sini aktivasi energinya sangat besar. Energi aktivasi sangat besar, maka hasilnya juga akan besar. Nah, untuk bisa melakukan itu, mengubah K-4 menjadi oksidator harus dalam suhu tinggi. Bagaimana? Ruangan suhu tinggi. Itu maksudnya. Maka saya gunakan ini. Sehingga ada suhu tinggi dan ini sebagai bahan bakar. Dia bisa membakar kalium permanganat. Suhunya tinggi. Itu H2O2 dan kalium permanganat. Semua menonton? Yang tidak ikut tidak kemudian. Oke. Ya. Coba. Jangan dicoba. Kalau mau dicoba di tengah lapang. Kalau sudah biasa di depan kelas. Jadi tidak semua yang ditunjukkan ini untuk dicoba. Tapi ini untuk menunjukkan bahwa anak-anak sih macam-macam dengan guru kimia. Karena guru kimia punya banyak kompetensi. Tapi kalau kita hanya bercerita ya bisa. Oke. Ada ya PK-nya? Ada di samping Pak. Oh ya. Ini wadah. Nah, ini masukkan pembakarnya, bahan bakar. Ya. Yang biru ini putus. Etanol. Bisa etanol. Ini akan ada dua campuran sini. Nah, fungsinya di sini itu sebagai pembakar. Ya, santai saja, tenang. Santai saja. Nah, untuk bisa membakar ini melampaui energi minimum ini harus dalam kondisi terbakar suhu tinggi karena dia punya EA yang tinggi. Nah, tadi kan definisinya adalah energi minimum yang diperlukan. Maka kita sekarang sedang memberi energi minimum. Itu dengan cara membakar. Ya, siap? 1, 2,
2, 3. Oh, enggak ada. Berarti ini apa? Ini tidak terjadi energi yang diharapkan. Jadi jangan dulu takut. Oh. Tidak terjadi, tapi ini hanya terbakar biasa. Oh iya tadi, ya tapi masih ada. Ini PKR itu ada ya. Diulang Pak Uga. Silakan ulang. Ya biar dahsyat. Oh iya. Ini bukan H2O2. Ternyata aseton. Jauh-jauh untuk menutup kebakaran, tutup saja dengan ini, dia mati. Ini lebih besar, kenapa mati? Karena ada CO2. Panas. Ya jelas saja aseton. Senangkan kecewa. Jadi harus fokus ya, harus fokus. Harus dekat-dekatkan. Ya. Ya. Ini jelas H2O2. Ya, motornya sama. Makanya motornya nggak sama. Kemudian kita udah mau lari tadi. Mau siap-siap. Mau dibakar, mau dipanasin kita. Ya. Itu apa yang hitam itu, Pak? Ini adalah kalium permanganat. Kalium permanganat akan bereaksi ya dengan H2O2. Kalium permanganat padat bisa bereaksi dengan H2O2 dengan catatan suhunya tinggi. Suhu tinggi. Nah, karena ini padat. Kalau dia cairan tidak perlu suhu tinggi. Jangan. Wah, tuh dua. Suhu tinggi, dia akan memecah kalium permanganat yang padat. Tapi kalau dia lakukan, oke, tepuk tangan lagi sekali lagi. Yang berwarna biru itu spiritus ya Pak? Spiritus atau alkohol? Ya. Alkohol sama H2O2. Coba, kalau jantung tidak kuat. Iya, jangan dicoba ya. Ini baru 1/10 saja. Kalau 10/10. Alkohol dengan H2O2 diberi api, kemudian dimasukkan kalium permanganat. Betul ya Pak? Iya. Coba. Kita dicobain. Tapi hati-hati ya Bu, karena ini energinya cukup besar. Jadi ini tidak disarankan tanpa pengawasan Pak Uga sih. Biasanya ini dilakukan di lapangan. Di sekolah loncat anak-anak ini Bu Dewi. Di lapangan sebaiknya, jangan di dalam. Apa saya melarang dulu? Latah, apalagi latah. Anak-anak itu biasa main-main. Takut ya, anak-anak main-main. Kalau ibu belum memberikan MSDS yang benar, hanya anak muridnya. harus siswa yang keluar. Makanya ibu coba sendiri. Murid kita. Latihan atau sedang dibimbing, itu pun sendiri dulu. Jangan dari depan siswa, nanti siswa coba di rumah itu.
Yang kedua, dia tanpa takaran yang benar. Ini hanya untuk diketahui oleh guru kimia bahwa seperti ini masih banyak. Jadi itu saja Bu ya pesan saya. Kalau tiba-tiba ada kejadian, saya tidak bertanggung jawab. Ya, itu saja. Untuk hari ini mungkin kita selesai. Mudah-mudahan ada manfaat buat semuanya. Mohon maaf. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, yang menyinggung Bapak Ibu semua. Mohon maaf. Saya hanya berusaha melengkapi, berusaha memotivasi. Ini masih banyak. Ada ratusan. Ini baru berapa yang kita coba. Jadi kimia perlu dipelajari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti mohon feedbacknya Bapak Ibu yang memerlukan alat dan sebagainya bisa menghubungi saya. Apakah materinya ini jelek, bagus, atau sangat bagus? Materinya apakah jelek, bagus, sangat bagus? Itu dipersilakan ke Ibu Dewi untuk memberikan feedback. Terima kasih. Subhanallahumma wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Uga. Terima kasih Bu Dewi. Kegiatan kita pada hari ini mudah-mudahan tidak puas sehingga bisa ikut kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Baik, kami dari grup mohon maaf jika ada kesalahan. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada salah satu kata dari saya pribadi. Akhir kata, wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di grup WA ya Bapak Ibu. Sampai jumpa.